anak-anak, selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk kita semua hari ini. Kita akan kembali belajar di semester 2 ini. Jadi Ibu Novi harapkan semuanya tetap semangat dan jaga kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar melalui tema 5. Ibu Novi harapkan semuanya sudah memiliki buku tema 5 ya. Ada beberapa anak yang belum memiliki buku tema 5, maka bukunya dijemput ke sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tentang kalimat tanya atau kata tanya. Nah, sekarang buka bukumu halaman 2. Halaman 2, pembelajaran 1, subtema 1. Nah, pernahkah kamu bertanya sama temanmu atau sama orang tuamu atau sama adikmu dan kakakmu? Nah, mungkin pernah ya. Nah, dalam kalimat tanya yang kamu tanyakan pada orang tuamu, pada kakakmu, pada adikmu, dan pada orang, itu dikatakan adalah kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu digunakan untuk apa? Yaitu digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Dan jika kamu sudah menanyakan sesuatu itu pada orang lain, maka orang lain itu mengharapkan jawaban. Iya tidak? Nah, kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Oke, tanda tanya itu seperti apa ya bentuknya? Tahu nggak bentuknya tanda tanya seperti apa? Bentuk tanda tanya simbolnya seperti ini. Ibu Novi akan tunjukkan. Nah, ini adalah simbol tanda tanya. Nah, ada macam-macam kalimat tanya yang digunakan dalam sebuah kalimat. Yang pertama, kata tanya siapa. Kata tanya siapa itu biasanya digunakan untuk menanyakan nama. Apa? Menanyakan nama. Nah, contohnya apa? Nah, misalnya dari kalimat tanya siapa, contohnya siapa namamu? Nah, itu kalimat tanyanya. Nah, jawabannya apa? Nama saya Mika. Contohnya ya, itu dari kata tanya siapa. Oke. Nah, kemudian ada yang kedua, kapan. Nah, contoh kalimat tanyanya dari kata kapan apa? Biasanya kalimat kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Apa? Menanyakan waktu. Contohnya apa kalimat tanyanya? Ya, kapan kamu berangkat ke sekolah? Nah, itu contoh kalimat tanya. Nah, jawabannya apa? Aku berangkat pukul 7 pagi. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau setiap orang menanyakan pasti ada jawabannya. Itu adalah kalimat tanya. Sudah berapa? Sudah 2. Nah, sekarang ada kata tanya di mana, kemana, dari mana. Itu kata tanya itu biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya di mana, kemana, dari mana biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya apa? Kata tanya di mana? Di mana kamu tinggal? Jawabannya apa? Saya tinggal di Mataram. Itu dari kata di mana. Nah, sekarang kemana? Kemana kamu pergi hari ini? Nah, itu kalimat tanyanya. Jawabannya apa?
Hari ini saya pergi ke pasar. Contoh. Nah, lalu berikutnya, dari mana? Dari mana kamu kemarin sore? Jawabannya apa? Saya kemarin sore dari tempat nenek saya. Itu contohnya. Nah, sudah berapa? Sudah 5 kata tanya. Nah, sekarang yang berikutnya kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah. Apa? Menanyakan jumlah. Contohnya kalimat tanyanya apa? Contoh, berapa jumlah kelerengmu? Jawabannya apa? Jumlah kelereng saya ada 10 buah. Itu contohnya. Sudah paham? Ibu harap paham ya. Nah, berikutnya kata tanya apa? Kata tanya apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. Menanyakan benda atau suatu hal. Contohnya apa? Misalnya kalimat tanya apa? Apa yang kamu bawa? Jawabannya apa? Saya membawa buku. Itu contoh kalimat tanyanya. Kemudian yang terakhir kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan sebab. Menanyakan sebab. Contohnya apa? Mengapa kamu bisa sakit? Itu contohnya. Jawabannya, saya sakit karena saya jajan sembarangan. Itu jawabannya. Nah, Ibu Novi sudah mencontohkan beberapa kalimat tanya. Nah, untuk ini semoga anak-anak Ibu Novi semuanya paham ya. Nah, jadi tugasnya hari ini kamu membuat contoh kalimat tanya dari beberapa yang Ibu Novi jelaskan tadi. Ada berapa tadi kalimat tanya? Yang pertama ada kata siapa, kapan, di mana, kemana, dari mana, berapa, apa, dan mengapa. Ada 8. Jadi dari 8 kata tanya ini kamu buat tugasmu contoh kalimat tanya. Ya, itu adalah tugasmu hari ini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Semoga semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Itu saja, terima kasih.